Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita dijadikan hamba Allah yang takwa, yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pakaian merupakan perhiasan untuk manusia, untuk menutupi aurat manusia. Karena hukum menutup aurat itu adalah wajib, maka memakai pakaian untuk menutupi aurat hukumnya wajib. Tetapi kita jarang disadari, setelah memakai pakaian kita menggantungkan pakaian tersebut yang kotor dan lusuh atau sudah bau di kamar dan di kamar mandi. Terkadang kita sering menggantungkan baju yang baru sekali kita pakai untuk bisa dipakai di lain waktu. Selain itu, musim juga bisa menjadi alasan orang sering menggantung baju. Apalagi jika musim hujan, bisa saja satu pakaian dipakai untuk beberapa hari. Selain itu, menggantungkan pakaian kotor juga dilakukan karena tidak semua orang menyediakan wadah atau keranjang untuk menampung pakaian kotor. Ternyata ikhwan fillah, kebiasaan menggantungkan pakaian kotor bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Dan inilah beberapa alasan untuk tidak boleh menggantungkan pakaian kotor di kamar ataupun kamar mandi. Sebelum saya lanjut, yang belum bergabung di channel ABM TV bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel dakwah ini. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 5 faktor yang buruk, ada 5 akibat bagi orang yang sudah biasa menggantungkan pakaian kotor entah di kamar ataupun di kamar mandi. Yang pertama, akan mendatangkan bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap seringkali muncul dari pakaian kotor. Ini karena pakaian yang digantung sudah terkena keringat, udara luar, dan bakteri sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Maka Allah tidak menyukai kerusakan ataupun sesuatu yang kotor. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha bersih dan Allah mencintai kebersihan, menyukai kebaikan. Yang kedua, akan menjadi sarang nyamuk. Pakaian yang digantung bisa menjadi sarang nyamuk, apalagi jika pakaian itu basah dan lembab. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena nyamuk suka tempat yang lembab. Nyamuk akan berkembang biak di baju dan bisa menyebabkan penyakit jika sudah menggigit manusia. Sedangkan ketika sudah menggigit manusia akan menjadi penyakit. Ketika kita terkena penyakit, maka ibadah pun tidak akan nyaman. Allah memerintahkan untuk menjaga kesehatan, karena ketika kita menjaga kesehatan, maka akan menjadikan dampak sesuatu yang baik. Di antaranya, jika kita sehat, maka ibadah pun akan terasa nyaman. Yang ketiga, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Saat menggantung pakaian yang masih basah dan lembab, maka kemungkinan jamur atau bakteri berkembang biak akan semakin besar. Jika pakaian dipakaikan ke tubuh kita, maka bisa menimbulkan infeksi. Yang keempat, menjadi sarang jin atau setan. Menggantung baju merupakan salah satu tipu daya jin dan setan. Mereka menghasut manusia supaya menyimpan dan mengumpulkan baju kotor, terutama di kamar mandi. Lalu setan akan menjadikan pakaian yang kotor itu menjadi sarang mereka. Nah, iwan fillah, itu karena setan suka tempat yang kotor.
Namun mengenai pakaian yang digantung menjadi sarang jin masih menjadi perdebatan, karena sejatinya jin itu mengganggu manusia, bukanlah pakaian. Yang kelima, akan mendatangkan sihir. Selain alasan yang tadi saya sebutkan, kita juga dilarang untuk menjemur pakaian di luar rumah ketika langit mulai gelap atau memasuki waktu malam, karena nantinya pakaian yang kita jemur bisa jadi akan disalahgunakan oleh orang yang mau berbuat keburukan kepada kita, seperti sihir, pelet, dan sebagainya. Kegiatan seperti sihir dan pelet bisa terjadi dengan sesuatu bekas korban. Salah satunya adalah pakaian. Juga terdapat himbauan untuk tidak menggantung baju di kamar mandi. Kamar mandi merupakan tempat untuk membuang hajat, sehingga kuranglah sopan jika menggantung baju, apalagi dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa menggantung pakaian itu tidak dianjurkan. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya, sesungguhnya khusus atau tempat buang air besar itu dihadiri, maka apabila seorang dari kalian mendatangi WC atau kamar mandi atau kula, hendaklah ia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Hukum menggantung pakaian di kamar mandi yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Hukumnya mustahab untuk menjauhi tempat tinggal setan. Inilah yang nampak lebih mendekati kebenaran dari dua alasan tentang larangan menggantungkan pakaian di kamar mandi. Cara yang benar untuk menyimpan pakaian yang baru sekali pakai supaya bisa dipakai kembali, yaitu bisa dengan menggantungkannya lalu ditaruh di dalam lemari, bukan di luar ruangan. Selain itu juga bisa melipatnya kembali dan menghibaskan ketika hendak memakai. Kemudian ketika kita memakai pakaian yang digantung, maka bacakan doanya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu doa supaya jin tidak dapat melihat kita. Nah, ikhwan fillah, itulah larangan menggantungkan pakaian di kamar ataupun kamar mandi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.